Ya, adik-adik, selamat datang kembali di ibadah Minggu Persekutuan Teruna secara online atau virtual yang ditayangkan melalui video pada YouTube di channel YouTube GPB Samaria Tangerang. Dan pada kali ini kita akan beribadah kembali secara online dan pelayan firman pada pagi hari ini atau pada minggu hari ini disampaikan oleh Kak Flaming dan Kak Ipan sendiri yang akan bertindak sebagai pendamping selama ibadah ini berjalan. Untuk memulai ibadah kali ini, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Mars Pelkat Persekutuan Taruna. Terima kasih adik-adik atas lagu Mars Persekutuan Taruna tadi. Dan sekarang kita akan memulai ibadah kita pada kali ini. Mari kita nyanyikan lagu pembuka dari Pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ yang nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan, ayatnya yang pertama. Ya, sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita bersama-sama satukan hati kita. Mari kita mengawali ibadah ini dengan doa pembuka yang akan Kaipan sampaikan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa, kami aturkan kepadamu karena berkat-Mu yang begitu melimpah untuk kami semua, sehingga kami semua masih tetap hidup, masih tetap sehat, walafiat Tuhan, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap bersyukur karena Engkau telah menjauhkan kami dari pandemi tersebut Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada kali ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini dapat kami jalankan masing-masing di rumah kami Tuhan, tanpa ada gangguan satu apapun Tuhan. Dan berkatilah teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan di rumahnya, Tuhan tolong jamahlah mereka Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami semua berdoa supaya pandemi COVID-19 ini Tuhan segera hilang dari negara kami ini Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di gereja untuk bersama-sama melakukan ibadah rutin Minggu Persekutuan Teruna Tuhan.
karena kami sungguh rindu Tuhan untuk bersama-sama teman-teman kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dan berikutnya kita akan buka kitab kita. Mari kita buka Mazmur pujian kita kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-115, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 115, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kemuliaan hanya bagi Allah. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada kali ini. Sebagai merespon Mazmur yang telah kita baca tadi, mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti nomornya yang 62, Siapa yang berpegang, ayatnya yang pertama. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman kita pada ibadah kali ini. Pelayan firman yang akan dilayani oleh Kakak Flaming Samuel Sihaan. Untuk adik-adik, mari kita pusatkan hati kita pusatkan pikiran kita fokus untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Flaming. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan dibuka Alkitabnya yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Biar Alkitab kita tetap terbuka, kita satukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami.
Roh Kudus-Mu menolong kami dan menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah dan berbahagia kita datang beribadah pada saat ini, meskipun dengan cara online dan terbatas saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami. Tapi tidak menyurutkan hati kita untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh indah kalau kita dengar. Kita lihat dari perjalanan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaatnya yang ada di kota Korintus. Perjalanan Rasul Paulus dalam gerak pelayanannya luar biasa. Suka duka yang dialaminya luar biasa. Di dalam pelayanannya, Rasul Paulus mengalami beberapa kejadian yang luar biasa. Perjalanan penginjilan Rasul Paulus di kota Korintus mengalami suka dan duka. Kalau kita lihat, Rasul Paulus mengalami perjalanan pelayanannya selama 18 bulan di kota Korintus. Pada saat itu, sesudah Rasul Paulus mengadakan pelayanannya, Rasul Paulus berpindah pelayanan kepada kota Efesus. Di tengah penginjilan dan pelayanannya di tengah kota Efesus, Rasul Paulus mendengar kabar dari salah seorang jemaatnya yang ada di kota Korintus, bahwasannya kota Korintus sekarang sudah jauh berbeda. Terjadi pengkotak-kotakan di antara jemaat, terjadi perpecah belah di antara jemaat. Sehingga mendengar kabar tersebut, Rasul Paulus sangat begitu sedih. Kota yang menjadi tempat penginjilannya terdahulu kini sudah berubah. Diakibatkan karena jemaat sudah menimbulkan yang namanya golongan-golongan. Golongan yang tinggi dan golongan yang rendah. Golongan Apolos dan golongan Paulus. Di sana sudah ada pembagian-pembagian golongan-golongan. Padahal sebelum pelayanan di kota Korintus begitu baik adanya. Kita perlu menadani keteladanan hidup dan pelayanan Rasul Paulus dalam saat ini. Rasul Paulus begitu gigih dan berjuang. Dia menyadari dengan kehadirannya di tengah pelayanannya, dia memiliki sifat yang rendah hati. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya, sekalipun dia sebagai pelayan Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak dan apapun yang Engkau telah berikan kepada gereja, semata-mata itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Rendahkanlah hatimu, jangan jadikan segala perbedaan itu menjadi perpecahan di tengah jemaatmu. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita mau menyombongkan diri kita dengan keberadaan kita, dengan latar belakang kita, dari segi ekonomi ataupun dari sisi yang lain. Di sini kita lihat Rasul Paulus merendahkan hatinya, tidak ada sedikit pun menyombongkan diri. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak ada menganggap golongan yang lebih tinggi ataupun golongan yang lebih rendah, golongan Apolos ataupun golongan Paulus. Sebagaimana yang telah kita baca tadi dari kitab 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tidak perlu pujian dari manusia sama sekali. Sama seperti Paulus, meskipun telah berjerih lelah sebagai pelayan Tuhan,
Dia memikirkan jemaatnya yang ada di kota Korintus, tetapi ia tidak pernah mengharapkan suatu pujian. Bahkan ia merendahkan hatinya dalam berbicara, sebagaimana dalam ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tidak ada yang kata-katanya yang sesuatu yang tinggi hati. Dia berbicara bagaimana pelayanan dia, kesaksiannya. Dia tidak ada berlaku sombong terhadap siapapun. Hendaknya kita para teruna-teruni jangan sampai kita menjadi sombong karena apapun yang kita punya. Karena kehidupan kita hanyalah semua milik Tuhan. Kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, meskipun kita masih muda, di sana kita untuk melakukan yang baik, perkataan kita yang baik, tingkah laku kita yang baik. Jangan menyakitkan hati orang lain. Tidak perlu kita membanggakan diri kita sendiri karena kita melakukan perbuatan yang baik. Yang engkau lakukan adalah itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jika selama ini engkau pernah menyombongkan dirimu dalam perkataan dan tingkah lakumu, bertobatlah, berubahlah, supaya engkau jangan sama dengan dunia ini yang tidak bisa memahami kehendak Allah, apa yang mau Tuhan dalam hidupmu. Rendahkan hatimu, teruslah berbuat baik. Allah ingin memakaimu untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Meskipun engkau masih muda, camkan nats firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, dari ayat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hendaklah firman Tuhan jangan hanya berhenti di saat ini saja, tetapi kita dapat terapkan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita di dalam IHMPT, ataupun di mana keberadaan kita. Kita hendaknya menjadi terang dan garam Kristus. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hendaknya menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jangan kita membuat satu golongan-golongan yang bisa membeda-bedakan dan membuat pecah belah di antara para jemaat, di antara para adik layan khususnya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi semuanya bergantung pada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ini semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap gerak pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dalam setiap studi kita, dimanapun kita berada, itu semua karena Tuhan. Tidak ada perlu kita menyombongkan dari diri kita. Tidak ada gunanya kita membanggakan diri kita. Tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa menjalankan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa menjalankan firman itu baik pagi, siang maupun malam. Seperti Rasul Paulus yang memiliki motivasi yang baik, bagaimana supaya nama Allah dipuji dan dimuliakan. Apapun yang dilakukannya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita hendaknya mengambil andil dalam tugas dan pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kita hendaknya selalu berdoa buat bangsa dan negara kita supaya COVID-19 ini berlalu, dan kita memiliki kerinduan pada saat ini untuk datang kembali bersama-sama, bersekutu dan melayani Tuhan
di tengah-tengah jemaat kita. Biarlah di tengah ujian ini kita jangan berputus asa. Kita jangan bersungut-sungut akan keadaan seperti ini, tetapi kita senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh supaya COVID-19 ini dapat lalu dari negara kita, Indonesia. Adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat menjadi rema dalam setiap hidup kita, dapat menjadi tuntunan dalam hidup kita dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita, menjaga dan menyertai kita. Maju terus di dalam Tuhan, semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, demikianlah tadi membawa firman oleh Kak Flaming. Semoga adik-adik mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan adik-adik selama kedepannya nanti, sehingga adik-adik semua memperoleh berkat melimpah dari Tuhan dan damai sejahtera. Amin. Sebagai respon firman, mari kita buka Kidung Jemaat kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan, ayatnya yang pertama. Berikutnya adik-adik, mari kita satukan hati kita semua. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang mungkin adik-adik punya pergumulan adik-adik sendiri selama adik-adik belajar dari rumah atau di sekolah. Adik-adik mengalami kesulitan belajar di rumah pun, mari kita satukan hati kita doakan doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan dan akan diwakilkan oleh Kak Flaming sebagai pembawa doa syafaat kita pada hari ini. Sebelumnya adik-adik boleh saat teduh sejenak untuk menyampaikan doa pribadi adik-adik masing-masing. Setelah itu kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa, ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan selalu belajar rendah hati, dengan semua berkat yang Tuhan telah percayakan di dalam setiap kehidupan kami.
Ajar dan mampukan kami Tuhan untuk terus boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang manis pada pagi hari ini, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bersama mendengarkan dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati kami sebagai anak persekutuan teruna-Mu. Pakai kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pakai kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami dan pergaulan kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami bersyukur atas kepemeliharaan Tuhan dalam untuk kedua orang tua kami. Tuhan, berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh mereka. Biarlah melalui setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan orang tua kami, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berilah kekuatan dan kesabaran kepada orang tua kami Tuhan, agar mereka mampu untuk dapat membimbing dan mendidik kami. Tuhan, Engkau tahu, saat ini bangsa kami dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kami tahu rencana Tuhan indah atas kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami memohon dengan kerendahan hati kami, kiranya Tuhan boleh menolong dan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, tolong setiap pasien-pasien COVID-19 yang di tengah sakit yang mereka alami. Mereka boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, tolong berikan kekuatan dan perlindungan untuk setiap tugas para medis, baik dokter, perawat maupun relawan yang ada. Biarlah melalui setiap pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan juga berikan mereka hikmat dan bijaksana, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Tuhan juga memampukan mereka untuk terus berjuang dalam memberikan kedamaian untuk negara Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan tuntun, sertai dan jaga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dan sempurnakanlah doa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan sebagai pemberitahuan kalau persembahan kita itu kita kumpulkan ke dalam amplop. Nanti setelah pandemi ini reda, kita bersama-sama ke gereja kembali, kita berkumpul, adik-adik bawa amplop yang sudah adik-adik siapkan untuk persembahan dan akan dikasihkan pada saat ibadah Minggu Persekutuan Teruna di gereja nanti. Ya, kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan yang terbaik dari hasil tabungan kita, hasil sisihan jajan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 80, Mari Bawa Persembahan, ayatnya yang pertama, dan ayatnya yang kedua dinyanyikan setelah adik-adik selesai memberikan persembahan ke dalam amplop yang sudah adik-adik siapkan.
Ya adik-adik, untuk kita mendoakan persembahan kita pada kali ini, mari kita bersatu, kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, bersama-sama kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Puji dan syukur ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami semua pada hari ini, sehingga kami semua dapat memberikan persembahan yang telah kami sisihkan di rumah melalui uang jajan kami Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan kami yang kami berikan pada kali ini mampu berguna untuk pembangunan gereja kami Tuhan, atau untuk pelayanan sesama kami yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, inilah kiranya yang kami mampu berikan Tuhan, berkatilah pemberian kami ini Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya adik-adik, untuk Warta Teruna pada kali ini, seperti biasa kita akan tetap ibadah online melalui video yang akan ditayangkan di YouTube di channel GPIB Samaria Tangerang, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama secara beramai-ramai di gedung gereja, karena sudah ada larangan juga dari pemerintah. Sebaiknya kita turuti dan kita tetap ibadah di rumah melalui online di YouTube di YouTube GPIB Samaria. Jadi adik-adik dapat menontonnya video yang telah kakak-kakak rekam, kakak-kakak buat, sehingga adik semua dapat menjadi panduan adik-adik dalam ibadah, karena tata ibadahnya pun persis sama seperti yang biasa kita lakukan di gereja pada sebelum-sebelumnya. Jadi ya sama aja kita ibadah, tapi di rumah. Tapi harus tetap adik-adik ibadah, karena di channel YouTube tersebut kakak-kakak bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah menonton, sehingga nanti akan dimasukkan ke dalam absen PT kita, dan itu ada laporannya nanti. Jadi walaupun adik-adik ibadah di rumah, adik-adik nonton, itu bakal tetap ketahuan siapa yang nonton, jadi kita tetap akan absen seperti biasa. Dan untuk Warta Taruna berikutnya, kakak-kakak lain sedang menggodok suatu lomba yang ya bisa dibilang lumayan oke. Jadi bakalan oke banget sih untuk mengisi waktu senggang adik-adik, daripada adik-adik main HP atau gitaran gak jelas atau nyanyi-nyanyi gak jelas. Nah, nanti tunggu saja tanggal mainnya, dan minggu-minggu ini kakak-kakak layan akan memberitahu teknisnya apa, lombanya apa, dan hadiahnya itu lumayan lebih besar dari yang kemarin. Dan kemarin tuh lumayan, apalagi yang juara 1, 2, 3 kan. Nah, ini bakal lebih besar lagi dari yang kemarin puisi tersebut. Jadi stay tune adik-adik untuk lomba yang akan kakak kasih tahu nanti. Oke, itu aja untuk Warta Teruna kita pada kali ini. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih karena untuk adik-adik yang sudah menonton IMPT online via YouTube ini. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, ibadah kita akan sampai ke penghujungnya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada kali ini, mari kita buka kidung jemaat kita nyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 445 yang berjudul Harap Akan Tuhan. Ayatnya yang pertama,
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa, pada saat ini kami telah selesai melakukan ibadah kami dalam IHMPT. Terima kasih Tuhan ini atas campur tangan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa yang baik, Engkau berkati kami dalam setiap menjalani kehidupan kami ke depan. Tetap bersama dengan kami. Temani kami Tuhan, jaga dan lindungi kami. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan tuntun dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.